Mama mertua sembayang dengan ini apa nggak kedikitan? Yang paling penting ketulusannya. Ini semua kan buatan tanganku. Kenapa nyiapin kue-kue kayak gini? Nggak punya uang beli yang bagus kah? Dulu juga selalu ini. Itu kan dulu, sekarang semuanya udah punya uang. Tentu aja harus siapin yang bagus. Jadi kalian nyiapin apa? Satu kepala babi, anakku menghasilkan banyak uang. Lain kali jangan pakai lagi yang murahan begini. Mama mertua, aku harus ke kantor mengurus sesuatu. Sini, nanti sekalian bantu aku belikan 2 botol bir Mautai. Buyut kita suka minum. Aku ke kantor, itu berlawanan arah. Aku kenal bosmu, aku cukup bilang aja padanya. Cepat kamu pergi beli. Aku tahu. Hal sebesar ini, menantumu yang cuma seorang resepsionis masih harus pergi kerja. Untungnya anakku kenal bosnya. Itu putramu yang sukses, kamu beruntung. Iya, kamu lihat. Ini dia berbakti padaku 50 gram. Benar-benar baik ya. Kalau enggak, suruh aja anakmu ikut anakku. Rivaldi, kerjaan anakku bisa gak kamu bantu aku urus secepatnya? Paman, tenang aja, aku selalu ingat itu. Kenapa kembali lagi? Paman, Rivaldi gak memberiku uangnya. Beberapa juta aja kamu gak punya. Kenapa bisa hidup begini? punya. Bahkan gak punya beberapa juta. Pergilah dulu, nanti aku transfer. Jangan lupa ya. Memang kamu yang tersukses. Kedepannya keluarga kami mengandalkanmu. Istriku, sana masak air. Oke. Istrimu sangat patuh. Pria bisa menghasilkan uang, wanita tentu patuh. Mama mertua, aku pulang. Kenapa lari sampai keringatan gitu? Beli bir aja lama banget. Aku dipanggil bosku. Semuanya udah tiba, ayo kita pergi. Tunggu, mereka yang perempuan gak boleh pergi. Gak boleh pergi. Tahun lalu menantuku juga pergi. Itu sembahyang keluarga kalian sendiri. Aku gak peduli. Sekarang mau ke kakek buyut. Wanita gak boleh Adik pergi. sepupu, ini udah zaman apa masih membeda-bedakan? Kamu sendiri dilahirkan oleh wanita. Menantumu begitu berantakan, penuh keringat. Dia gak perlu pergi lah. Gak apa-apa, mandilah, masih ada waktu. Mari kita tunggu. Kamu tunggu aja sendiri. Aku duluan. Aku ke toilet dulu baru pergi. Nak, kalung emasmu hilang. Tadi cuma ada kamu sembunyiin ya. Aku bahkan gak ada lihat. Tadi kamu yang keluar terakhir. Kalau bukan kamu siapa lagi? Cantik-cantik ternyata pencuri. Jangan fitnah menantuku. Cari tahu dulu baru bicara. Pikirkan dulu baik-baik. Letaknya di mana? Itu, aku memang meletakkannya di Kamu toilet. cuci tangan ngapain melepas kalungmu? Aku gak bohong, menantumu yang curi. Aku akan cari ke kamarmu. Udah aku bilang gak ada. Rumahmu besar, pasti kamu sembunyikan. Itu 63 gram, ganti 80 juta. Kalau enggak aku akan lapor polisi. Mama mertua, aku gak Gak ambil. mungkin hilang, coba cari-cari lagi. Rivaldi, aku mencarimu. Beraninya kamu kasih aku kalung emas palsu. Itu bukan palsu, itu Hampir asli. aja ditipu olehmu. 60 juta. Hari ini harus kembalikan. Aku gak punya uang. Kak, tolong berikan aku waktu 2 hari. Kamu gak mau hidup lagi ya? Jangan pukul anakku. Nah, ambil aja gelang yang kamu berikan padaku. Ma, gak bisa. Punyamu juga palsu. Apa? Palsu? Adik sepupu, tolonglah. Pak, aku gak punya uang sebanyak itu. Aku ada urusan, pergi dulu. Adik sepupu, Syafia, Ferdi, keponakan menantu, tolong bantu anakku. Kalau gitu aku bayar dulu 60 juta kan? Iya. Wanita yang tanggung jawab. Dasar sampah. Makasih, makasih. Terima kasih ya, kami pulang dulu. Tunggu, tanda tangan surat pinjaman, bunga 5%, lunasi dalam 3 bulan. Kita kerabat, kenapa perhitungan? Harus dihitung jelas. Cepat tanda tangan. Mama mertua, Rivaldi udah berhutang tapi masih mau beli bir Mautai untuk sembayang. Kamu gak lihat, pas dia pura-pura pamanmu sangat membanggakannya. Paman itu menyukai yang kaya, melihat yang kaya dia langsung nempel. Ada orang yang cari muka dengan pura-pura kaya karena dia mau menikmati rasanya dipuja-puja. Uang untuk pura-pura kaya itu bisa untuk bayar hutang. Siapa bilang enggak? Jadi manusia harus apa adanya. Karena yang akhirnya merasakan sakit tetap aja diri sendiri. Ayo makan.